Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Bicara Astral. Masih bersama gue Reza dan partner gue. Ya, di episode Bicara Astral sebelumnya kita udah menceritakan tentang pengalaman mistis kita pribadi. Pengalaman masing-masing dari kita. Kemarin episode 4 ada pengalamannya Bejo ya. Ya, yang terakhir di episode 4. Yang belum nonton deh. Serem. Beneran serem tapi beneran serem. Ya udah, yang belum nonton dulu yang video episode 4-nya. Terus nah sekarang nih masuk episode 5 berarti kita. Iya, sekarang Bicara Astral udah mulai masuk di episode ke-5. Episode 5. Di episode 5 ini kita nggak menceritakan tentang pengalaman mistis pribadi ataupun cerita orang dulu ya, Cak? Udah cukup. Jadi nggak cukup sih, maksudnya dientarin dulu. Ya, dientarin dulu. Jadi sekarang kita mau membahas tentang sosok-sosok urban legend yang ada di Indonesia. Tapi ini request juga Jo sebenarnya. Oh ya, ini request juga. Jadi tema untuk episode 5 ini kita mau bahas soal cerita sosok-sosok astral yang udah urban legend atau banyak dibicarain atau banyak diceritain sama masyarakat kita ya, masyarakat Indonesia, dari mulut ke mulut, dari lintas generasi. Itu tetap apa ya, kisahnya itu tetap menjadi suatu hal yang menarik gitu. Iya gak sih? Kayak udah mengakar ya. Iya, kayak udah gak bisa dilepas gitu dari kehidupan masyarakat Indonesia. Karena ya kita berkesinambungan sama hal-hal yang seperti itu kan. Ya udah. Nah, oke. Dari banyaknya urban legend yang ada di Indonesia, kita udah memilih 5 sosok urban legend yang ada di Indonesia, karena nggak mungkin lah kita banyak banget satu-satu kan dari semua daerah tuh pasti ada gitu ya, pasti kayak ada perwakilannya. Ada perwakilannya setiap bahkan di satu daerah pun tuh nggak cuma satu gitu ya sih. Berbagai macam lah, beragam. Banyak gitu, banyak. Jadi nggak mungkin kita bahas atau sebutin semuanya di sini gitu. Nah, ini kita udah pilih beberapa sosok-sosok urban legend yang menurut kita itu masih cukup eksis sampai sekarang. Ya, masih banyak gitu yang ngomongin, membicarakan. Oke, yang pertama kita langsung masuk aja nih. Yang pertama Aca yang mau. Yang pertama kita mulai dari yang paling deket dulu. Kita mulai dari yang deket dulu nih. Yang kalau misalkan tinggal di daerah Depok tuh pasti udah nggak asing banget sama sosok Kuntilanak Merah. Kuntilanak Merah. Pernah dengar kan? Pastinya, kalau di Depok lah pasti. Iya, kalau yang di Depok tuh pasti udah nggak asing sama asing lagi. Kuntilanak Merah ini. Nah, sebenarnya siapa sih Kuntilanak Merah ini? Iya, siapa dan kenapa? Nah, kalau dari desas-desus atau cerita dari mulut ke mulut yang banyak beredar di masyarakat, hantu sosok Kuntilanak Merah ini tuh mengaku banyak dilihat di sekitaran UI, Pak. Di sekitaran kampus UI. Dekat-dekat kampus UI. Ada beberapa spot yang memang jadi tempat favorit munculnya si Kuntilanak Merah ini. Yang pertama itu, kalau misalkan lo tahu, itu ada di sekitaran Pusgiwa UI. Pusgiwa UI itu di belakang stadion. Iya, benar. Pusgiwa tuh pusat kegiatan mahasiswa. Itu ada di belakang stadion UI. Itu di situ banyak juga yang mengaku pernah ngelihat sosok si Kuntilanak Merah ini. Tuh, terus selain di situ ada juga di dekat Menara Air. Menara Air tuh banget. Itu di situ selain si Kuntilanak Merah sebenarnya banyak ya. Iya. Banyak ya di situ. Banyak yang sosok-sosok lain gitu yang aku pernah lihat di situ. Kan emang serem sih ya. Iya, karena kalau kita ngelintasin Menara Air itu kayak aura mistisnya kental banget ya, kerasa banget ya. Keluar kayak gitu. Sepi. Ya kan daerah situ tuh yang Menara Air tuh banyak jarang, maksudnya
kendaraan lewat ya, Iya. bukan jalanan utama Iya. soalnya. Tuh. Nah, di situ juga sering banyak yang bilang sosok kuntilanak merah ini suka menampakkan dirinya di situ. Terus yang selanjutnya ada di sekitaran Fakultas Ilmu Sosial atau FISIP. Oh, FISIP. FISIP UI. Nah, itu juga banyak yang cerita pernah ngelihat sosok kuntilanak merah ini, bahkan itu ada yang sempet cerita ngelihat dia ada di dalam kelas jadi ikut perkuliahan. Serius, Pak? Iya, gue pernah baca tuh ceritanya tuh. Jadi dia benar-benar ngikut, tapi dia sosoknya berbaju merah, sosok karakter dia ya seperti itu, yang berbaju merah, wanita. Oh, nggak menyerupai manusia. umumnya gitu. Oke. Dia jadi pernah ada yang ngelihat berada di dalam satu kelas perkuliahan, terus duduk di pojok belakang. Wow. Gila, kuliah sama kuntilanak. Waduh. Untung gak jadi dosen kuntilanak. Waduh. Nah, terus tadi udah 3 tuh. Ada lagi di sekitaran flyover UI. Flyover UI. Flyover UI. Yang mau ke arah Kelapa 2 ya? Iya, yang mau ke arah Kelapa 2. Itu yang pas deket gerbang utama tuh. Oh, Gerbatama UI. Nah, di situ juga sering menampakkan diri. Tapi kalau di situ, gue memang pernah ngelihat Pak sosok. Tapi gue ini bukan melihat sosok kuntilanak ya. Gue cuma ngelihat waktu itu ceritanya gue lagi pulang nobar jam 1 atau jam 2 pagi, naik motor lewat situ sendirian. Nah, yang pas di underpassnya itu tuh, setelah flyover kan ada underpass tuh di bawahnya. Iya. Nah, di situ gue ngeliat cewek lagi jalan pakai dress merah jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Tapi ini kayak cewek biasa jalan. Nah, cuma kan dia jalannya itu selajur sama motor gua, jadi gua nggak ngeliat depannya. Membelakangi. Iya, jalan dia membelakangi gua. Dia jalan tapi membelakangi gua, dan jadi gua nggak melihat rupa wajahnya gitu kan. Tapi ya balik lagi itu cewek. Gue lihat cewek pakai baju merah di situ. Cewek jam segitu sekitar jam 1 jam 2 sendirian jalan. Pulang kabin gak sih? Ya belum sih, kalau jam segitu mah belum pulang harusnya. Masih pagi, Pak. Masih kesorean. Sorean kalau kata anak-anak. Iya, kata anak-anak ini mah dugem. Iya. Anak dugem. Nah, tapi di situ gue mikirnya waktu itu 2 Pak. 1, apakah itu memang benar si kuntilanak merah? Sosok tersebut. Atau orang jahat? Pancingan nih. Ntar gue godain atau gue samperin, toto ada yang begal dari belakang kan, nggak tahu gitu. Makanya ya udah gue lewatin aja, nggak gue gubris, cuma gue lirik gitu. Tapi aneh juga gitu kan jam segitu. Nah, makanya ada cewek sekitar jam 1 jam 2 ya? Jam 1 jam 2-an. Jam 1 jam 2-an. Jadi cewek pakai baju merah jalan di pinggir jalan di bawah apa namanya? Flyover itu yang terowongan. Iya, ada 3 kemungkinan, Pak. 1 adalah sosok yang tadi kita sebut itu kuntilanak merah. Yang kedua, dia memang sosok yang ada di situ, di lokasi situ. Atau yang ketiga yang tadi motifnya kejahatan atau segala macam yang nggak tahu ya. Iya. Terus kalau misalkan gua nggak salah info, si kuntilanak merah ini dulunya itu adalah korban pembunuhan dan pemerkosaan yang mayatnya dibuang di sekitaran situ. Tapi dia bukan mahasiswi. Nah itu masih simpang siur tuh. Oh, masih simpang siur. Ya, konon katanya, balik lagi konon katanya kan berarti belum bisa dibuktikan kebenaran ceritanya. Ya. Nah, jadi gitu. Mitos ya, urban legend. Legend. Mungkin kalau dari si sosok kuntilanak merah ya memang sampai sekarang masih santer gitu diomongin sama orang-orang. Iya sih, dari kita kecil sampai sekarang tuh masih banyak yang ngomongin. Iya. Dan masih juga banyak yang ngaku ngeliat atau ketemu sama sosok kuntilanak merah ini. Masih eksis lah ya. Ya udah, mungkin dari kuntilanak merah itu selanjutnya lu apa nih? Nah, sekarang masuk yang kedua ya. Yang kedua gue mau ceritain tentang sosok urban legend. Nah, ini pasti si Jakarta udah familiar banget nih sama cerita ini. Apa tuh? Ini berkaitan dengan TPU Jeruk Purut. Hantu pastur kepala buntung. Benar banget. Gila. Itu udah happening banget. Familiar banget kan sampai Jakarta. Sekarang. Iya, sampai sekarang juga kayaknya
Bahkan sempat difilmin ya itu ya. Iya, Sempat difilmin. Lupa gue filmnya tahun berapa tuh? 2007 2008 gak sih? Udah lama banget. Iya, udah lama. Pokoknya masih zaman-zaman sekolah tuh. Nah, Terus. gue ngasih tahu sejarahnya dulu kan, sejarah singkatnya dulu ya. Jadi sosok si hantu pastur kepala buntung ini dulu, ya dia pastur, seorang pastur. Cuma dia dibunuh dan dipenggal kepalanya. Waduh. Itu gue cuma Ini pastur orang Belanda kalau nggak salah ya. Ya. Bukan orang pribumi. Bukan orang pribumi. Mm-mm. Entah kenapa dipenggal atau gimana ceritanya ya nggak tahu. Tapi kalau emang salah ya tolong dikoreksi. Tapi gue dapat info Pak kalau dia itu dipenggal karena dia waktu itu ada main sama salah seorang anak pemuka agama Islam, anak ustadz lah, katakanlah anak ustadz itu. Nah terus anaknya itu ketahuan berhubungan intim dengan si pastor ini. Oh jadi Bapaknya nggak terima nih. Oh gitu. Akhirnya bapaknya nyari si pastor ini, ngerahin warga, ngeburu warga, terus pas ketangkep kepalanya dipenggal. Konon katanya. Oh balik lagi konon katanya. Kayak Nah gitu. itu lengkapnya yang tadi Aca bilang. Kayak gitu. Nah awal kemunculannya tuh pertama kali dilihat ya sama kuncen di TPU Jeruk Purut sendiri di tahun 1986. Anjir udah lama juga ya, 30 tahun lebih. Ya itu pertama kali dilihat sama kuncen situ dan jadi booming lah pada tahun-tahun tersebut. Nah si sosok hantu pastor kepala buntung ini dia menunjukkannya kehadirannya tuh dia dengan ya ditandai gitu. Ada tanda-tandanya gak sih sebelum dia? Oh tanda-tandanya ini gonggongan anjing tapi cuma sekali. Oh tapi dia emang mitosnya tuh bawa anjing ya? Iya ada anjing warna hitam. Jadi dia datang tanpa kepalanya dipegang sendiri sama dia. Dan diikuti sama seekor anjing hitam. Kepalanya ditenteng-tenteng. Nah makanya ya. Jadi gitu. Setan ada kepalanya serem. Apalagi enggak. Apalagi gak ada kepalanya. Waduh. Nah jadi Cak kalau kayak orang-orang awam yang mau ngelihat sosok hantu pastor kepala buntung ini, konon katanya kita harus mengelilingi TPU Jeruk Purut sebanyak 7 kali di tengah malam Jumat, bener-bener tank di tengah malam Jumat dan berjumlah orang ganjil. Oh jadi kita ngelilingin area pemakaman Jeruk Purut dengan jumlah orang ganjil 1, 3, 5, 7 itu pokoknya ganjil lah ya. Iya pokoknya ganjil. Tapi kalau 7 keramaian Pak. Iya, Bertiga sih. Nanti enggak mau, malu katanya. Nah kayak gitu. Terus nah ini kenapa dia sering menampakkan diri di ini, jadi ceritanya kenapa dia sering menampakkan diri di TPU Jeruk Purut. Dia tuh kayak nyari-nyari makamnya dia Pak, yang ternyata ini konon katanya ya, yang ternyata makamnya dia itu sebenarnya ada di TPU Tanah Kusir. Jauh banget. Iya tapi benar-benar pemakaman kayak Kristen gitu. TPU Tanah Kusir. Bukan di Jeruk Purut. Jadi salah alamat nih ya dia ya. Ya salah alamat. Makamnya ada di Tanah Kusir, gentayangannya di Jeruk Purut. Tapi katanya sekarang udah balik lagi. Udah balik lagi ke mana? Ke makamnya naik Gojek. Iya aplikasi. Iya, Ojek online. Ojeknya bawa helm, Pak helmnya nggak ada palanya. Pakai di mana dong? Pakai di dengkul masa. Nah ngomong-ngomong soal Taman Pemakaman Umum Jeruk Purut. Jadi kan dulu pas zaman-zaman SMA di tahun 2009, 2010 lah Pak. Itu lagi happening banget uji nyali. Mau di TV atau banyak. Di sampai sekarang masih, di tongkrongan kita sendiri tuh kayak uji nyali di TPU Jeruk Purut tuh kayak bukan hal yang tabu, malah dicari-cari. menguji adrenalin. Ya, nah, gue punya cerita tentang uji nyali. Ya, gue dan teman-teman gue pernah uji nyali di TPU Jeruk Purut. Jangan ditiru ya. Jadi di TPU Jeruk Purut tuh kalau kita uji nyali ada 4 spot tempat uji nyali. Tahu. Sumur tua. Ada sumur tua, ada pohon benda, pohon kembar, sama ambulan. Ya, pokoknya area bangkai ambulan ya itu ya. Bangkai ambulan kan. Area tempat pastur kepala buntung itu bersemayam lah di situ lah, sekitar situ. Ya sekitar situ pokoknya dia sering menampakkan dirinya. Nah, jadi tuh proses uji nyalinya tuh kayak
misalkan kita ke pohon benda. Waktu itu gue jumlahnya berlima orang lah. Ganjil tuh ya. Ganjil. Malam Jumat tuh. Kalau nggak salah malam Jumat. Malam Kalau Jumat. nggak salah malam Jumat. Nah, proses uji nyalinya jadi ke satu tempat, misalkan pohon benda dulu. Pohon benda dianterin nama kuncennya, terus itu ditinggalin. Nah, kuncennya bilang kalau emang misalkan nggak ada apa-apa atau ngelihat sesuatu langsung samperin saya aja. Saya ada di tempat nggak jauh dari situ lah, ditinggal ibaratnya, tapi ditinggal kitanya. Tapi masih dipantau. Iya, masih dipantau. Pertama ke spot pohon benda nggak ada apa-apa, ya udah kita lanjut ke spot yang kedua. Nah, spot kedua tuh kita ke Sumur Tua. Nah, di Sumur Tua tuh kita semua, jadi tempat Sumur Tua itu, sumur tuanya di pojok itu, terus ada tembok. Jadi Sumur Tua, tembok, dan setelah tembok ada berjejeran pohon-pohon bambu. Serem. Nah, Pohon bambu tuh. nah, tahu kan pohon bambu kayak Pohon gimana? bambu aja banyak yang nungguin. Jadi di spot itu ya udah kita duduk di beberapa meter dari Sumur Tua itu, kita duduk, kita diam, namanya uji nyali kan, kita perhatiin sekeliling. Nah, beberapa menit kemudian kita semua tuh 5 orang itu ngelihat ember yang ada di sumur itu gerak, Pak. Jadi embernya tuh nggak ditaruh di sekitaran sumurnya, jadi kayak kayak apa sih? Goyang-goyang gini. Nah, ngegantung. Nah, embernya kegantung dan goyang-goyang. Awalnya pelan kita notice tuh. Ini nih Gak ada angin tapi. nggak ada angin. Nggak ada angin. Di situ keadaannya nggak ada angin. Gerak pelan, lama-lama kenceng. Nah, pas gerak kenceng, nggak lama kemudian nggak kita sih, cuma 2 orang, gua sama teman gua, kayak ada apa sih, kayak ada yang jadi pusat perhatian lain, nggak ke sumur yang tadi kita lihat. Ada penampakan lain. Nah, kayak matanya kayak harus. Iya, tersedot energinya. Nah, tiba-tiba gue sama temen gue tuh ngelihat ke arah satu makam. Di satu makam itu dikelilingi sama sosok yang berwujud baju putih kayak sorban, kayak yang pakai sorban gamis yang gitu-gitu, Pak. Cowok cewek? Kita nggak tahu itu cowok atau cewek, Cuma tapi kayak putih. mengelilingi aja gitu, bener-bener mengeliling, dikelilingin gitu. Berarti lu ngeliat sosok itu dari arah belakangnya mereka? Iya, dari Iya, arah kan? belakang mereka. Jadi nggak kelihatan rupa depannya. Soalnya juga agak jauh tuh makam, jadi kayak samar-samar tapi jelas banget putih. Nah, ya udah kan, teman gue inisiatif lo manggil si Kuncen, panggil lagi. Kuncennya bilang, "Pak, itu apaan sih? Putih-putih berjejer." Itu kita masih gua sama temen gua masih ada. Dan kuncennya negesin lagi kan, ditegesin lagi sama tuh kuncen. Terus kuncen yang ngeliat, nggak lama kita suruh mundur lah. Suruh balik. Ke spot yang lain aja. Suruh ke safe zone. Safe zone. Paham, Ci. Ya udah, terus habis itu ditanya kan, konfirmasi, "Pak, itu apa tadi yang ada di makam itu makam siapa?" Nah, katanya si Kuncen keterangannya, jadi tuh makam kayak pemuka agama gitu, Pak, kayak syekh lah segala macam. Oh, orang tokoh lah ya. Tokoh masyarakat. Nah, ditanya terus jadi pas dikelilingin gitu ada suara kayak ngaji gitu, Pak. Suara orang ngaji. Nah, kita konfirmasi lagi, emang di deket sini tuh ada masjid terdekat atau gimana? Biasanya kan suka ada malam-malam tuh masjid-masjid yang tilawah gitu. Ya tapi nggak tengah malam juga sih, Pak. Tapi emang nggak ada masjid dekat situ? Nggak ada, dikonfirmasi, kata bapaknya nggak ada. Terus emang sumber suaranya dari yang itu tadi gitu. Jadi ya udah, habis itu kita pindah spot lagi, ya kayak gitu sih pengalaman di Jeruk Purut. Tapi bagus tuh, Pak, maksudnya itu berarti jinnya jin muslim kali ya? Muslim. Karena itu makam orang pemuka agama, tokoh penting mungkin ya. Jadi ya jin-jin pun ikut mengajikan. Nah, kan ada jin baik, jin muslim. Jin muslim, ada jin kafir. Ya, emang ada gitu. Kayak gitu. Ada jin yang taat, ada jin yang ingkar, membangkang. Nah, tapi gue nggak sempet ke spotnya hantu pastor kepala buntung tuh, Cak. Habis itu jadi habis yang dari makam itu makam dari pohon benda, sumur ke pohon kembar. Pohon kembar nggak ada apa-apa, terus kita nggak bisa masuk ke spot yang hantu pastor kepala buntung, ya udah langsung balik.
Itu sih kalau buat Tuh. Mungkin Urban ada Legend. masih ada gitu sih sekarang, masih dibuka nggak sih buat kayak gitu-gitu? Kayaknya masih deh. Kayaknya Masih tapi ya? udah sepi, nggak kayak dulu. Dulu tuh kayak pasar malam, Pak. Iya, dulu Rame ramai banget. banget. Terus anak-anak sekolah, anak-anak Iya, kuliah kayak gitu. yang udah bisa nanganin aja kalau ketempelan gimana kan. Kayak sosokan tes uji nyali atau Iya, kayak gitu. zaman Ya dulu. tapi kalau emang siap sama resikonya sih ya udah coba aja gitu. Aja, coba Kalau deh. masih ada coba aja tuh Ini masih ke ada Jeruk deh. Purut. Coba. Ya kalau buat hantu pastor kepala buntung mungkin segitu, Pak. Oke.